Yo, halo guys. Jadi saya tuh baru aja kedatangan paket. Nah, ini tuh jam 11 malam. Sebenarnya paketnya nyampe tadi pagi, tapi saya baru bisa lihat karena saya baru pulang kerja. Untuk bubble wrapnya sebenarnya ada yang sobek, ya, tapi kita lihat aja. Semoga dalamannya aman. Nah, jadi ini tuh adalah sebuah helm produk baru dari NJS, yaitu NJS JTEC One. Size M, saya belinya yang ras black red ya. Nah, nggak perlu lama-lama, kita langsung unboxing aja. By the way, ini saya belinya di sarang helm. Nah, untuk packingannya ini cukup rapih ya. Di atasnya juga ada styrofoamnya. Nah, di sini kita dapat stiker sama buku panduan. Nah guys, jadi ini untuk buku panduannya. Nah, di sini komplit keterangan-keterangan tentang spesifikasi helmnya. Nah, di sini ada stiker dari sarang helm karena saya belinya dari sarang helm, dan ada beberapa stiker dari NJS helmet. Nah, di sini saya juga dapat buat tear off. Nah, tapi kan di sini belum support ya, mungkin nanti bisa dibolongin. Oke, kita langsung aja ke helmnya. Nah, ini dia untuk helmnya, masih dibungkus sama sarung helmnya. Sarungnya itu lumayan tipis. Dia warnanya hitam sama ada aksen sedikit merah. Nah, dan ini dia untuk helmnya. Tarik nafas dulu. Nah, di sini helmnya cukup aman ya guys, karena di dalamnya juga ada bubble wrapnya juga. Nah, kita akan langsung aja ke reviewnya. Yo, halo semuanya. Nah, jadi ini tuh adalah 1 minggu setelah saya melakukan video unboxing. Nah, saya tuh nggak sempat nge-review helm ini karena kerjaan juga. Jadi saya nggak terlalu punya banyak waktu. Sebenarnya helm ini saya dapatkan di toko online. Saya dapat belinya itu di Shopee. Lebih tepatnya di toko sarang helm. Nah, buat kalian yang mau beli, kalian juga bisa sama-sama beli di toko sarang helm. Karena ya di toko sarang helm itu saya akan bukan sempat ya, saya juga akan ikuti IG-nya. Walaupun helm ini viral dan helm ini laku banget, tapi dia buat pengumuman kalau dia itu nggak bakalan naikin harganya. Walaupun helm ini cepat laku dan laris, dia nggak akan naikin harganya karena dia udah terikat kontrak dengan NJS-nya. Nah, dia kalau sarang helm itu dia itu distributor resmi, jadi dia nggak bakalan naikin harga walaupun permintaannya tinggi ya guys. Nah, ini untuk helmnya. Sebenarnya saya tidak akan terlalu mendalam review helm ini karena sudah banyak ya motovlogger terkenal yang sudah mereview helm ini. Saya akan review sejujur-jujurnya ya guys, karena ini juga bukan helm full face pertama saya. Jadi mungkin akan saya bandingkan sedikit dengan helm yang pernah saya miliki. Nah, untuk helm NJS JTEC One ini, untuk desainnya sih heran sih awalnya. Jujur aja saya heran dengan helm NJS JTEC One ini. Kenapa? Karena saya itu nggak nyangka ya, saya nggak nyangka helmnya akan sekeren ini. Jujur aja, walaupun saya udah lihat di YouTube bahwa helm ini itu keren, cuman setelah datang saya nggak nyangka akan sekeren ini. Jadi kalau kalian lihat di YouTube sih, saya lebih menyarankan kalian lihat langsung. Sebenarnya yang paling saya suka dari helm ini yaitu bentuk bawahnya yang lancip. Nah, walaupun dia dari samping ke sampingnya itu cukup lebar, nah tapi dari bawahnya dia itu agak lancip. Jadi helm ini sebenarnya agak susah ya masuk kepala, tapi setelah masuk dia akan nyaman.
Nah, untuk reviewnya kita akan mulai dari bagian ventilasi dulu. Nah, kita akan mulai dari mouth fan. Nah, untuk ventilasi mulut dia itu nggak ada tunggu ya, anak saya nangis. Nah, untuk bagian mouth fan dia itu nggak ada buka tutupnya. Jadi dia ini udah kebuka aja langsung. Nah, dia nggak ada bagian buka tutupnya. Untuk top fan, nah dia ada bagian buka tutupnya. Cuma ini ventilasinya itu kecil ya. Dia kecil. Dia berapa, paling ini sekitar 3 mili, sekitar 3 atau 4 mili. Nah, jadi kalau untuk ventilasi dia cuman ada bagian mouth fan sama ada bagian top fan-nya aja. Kalau untuk ventilasi ventilasi keluarnya, jadi dia itu ngebuang panasnya. Dia ada satu, nah, satu di bagian kepala atas dan ada 4 di bagian bawah. Nah, dia lebih tepatnya di bawah visornya, di bawah spoilernya ya. Ini ada 1, 2, nah ada lagi di bawah sini. Nah, kalau di sini itu kecil jadi tidak terlalu terlihat. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, jadi ada 4 ya. Ada 4 di bagian spoiler dan ada 1 di sini. Jadi untuk pembuangannya itu, untuk pembuang panasnya itu dia ada 5. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita akan lanjut ke bagian visor. Nah, untuk visornya dia sudah ada double visor. Untuk buka tutup double visornya jujur aja dia agak keras ya. Nah, di sininya itu dia agak susah. Jadi harus benar-benar pakai tenaga. Untuk buka tutup visor utamanya dia sudah ada visor locknya. Nah, ini udah kelihatan ya pengait untuk visor locknya, dan ini untuk dudukan visor locknya. Nah, dia untuk buka tutup visornya itu dia ini lembut ya. Nah, sebenarnya saya suka sih dengan buka tutupannya, dia ini lembut. Jadi kalau kita buka buka setengah, nah kalau kita bawa agak kenceng dia pasti akan jatuh sendiri. Jadi kalau kita mau buka kita harus buka sampai mentok. Nah, dia langsung mengunci. Jadi bagian kuncinya itu bukan hanya di bagian sini, cuma di sini juga ada bagian pengunci visornya. Masih di bagian visor, jadi helm ini sebenarnya saya juga heran kenapa NJS mengklaim kalau helm ini itu sudah sudah flat visor. Bahkan di buku panduannya ada tulisan kalau helm ini itu sudah flat visor. Sedangkan pas saya cek, dan banyak YouTuber yang cek juga, kalau helm ini itu sebenarnya belum flat visor karena di bagian sini itu agak sedikit cembung. Nah, cuman kalau kita lihat kalau kita lihat sepintas, ini itu benar-benar kelihatan flat visor. Kalau kita teliti atau kita cek lebih dekat, kalau kita cek lebih detail, dia ini sebenarnya belum flat visor. Nah, di sini saya akan buktikan kalau helm ini belum flat visor. Nah, kelihatan nggak ya? Nah. Untuk helm ini itu beratnya sekitar 1450 plus minus 50 gram. Nah, saya belinya itu yang size M ya guys. Sebenarnya kalau untuk size M ini di kepala saya masih sedikit longgar karena saya di produk KYT itu saya pakai produk M. Di KYT Falcon saya pakai M dan itu pas, tapi kalau di sini agak longgar. Mungkin saya harus pakai yang S ya. Nah, kalau untuk pemakaian jujur aja saya tidak ada kendala dengan helm ini. Dia dipakainya nyaman walaupun pertama masuknya agak susah. Nah, saya akan coba pakai ya. Helm ini tuh sebenarnya cukup lebar kalau kita bandingin dengan KT Cross. Dia lebih lebar sedikit tapi bagian bawahnya dia lebih kecil. Nah, ini yang paling saya suka yaitu bentuk sampingnya, dia ramping banget. Nah, untuk dimasukinnya sebenarnya buat kepala saya yang kecil aja
Dia agak seret ya kalau untuk pas awal masukinnya, tapi pas udah masuk dia luas. Oh ya, untuk helm ini itu sudah support intercom sama sudah apa ya namanya, yang untuk pengguna kacamata itu. Nah, pokok intinya kalau buat kalian yang pakai kacamata, di sana juga sudah ada spot atau dudukan buat gagang kacamata. Nah, jadi kalau kalian pakai gagang kacamata, dia nggak akan ngebekas ke pipinya karena sudah ada lubang buat masukin gagang kacamatanya. Nah, gimana helmnya menurut kalian? Nah, untuk pandangannya juga di sini cukup enak ya. Nah, ini untuk double visor-nya. Dia bukaan tutup double visor-nya itu pas kita pijit ke bawah sedikit, pas kita turunin ke bawah, dia itu agak susah ya. Jadi kita itu harus agak ngeluarin tenaga ekstra buat ngaktifin atau buat pakai double visor-nya. Nah, ini untuk tampilannya. Gimana, kalian setuju nggak kalau ini jadi helm terganteng di harga 700.000? Soalnya kalau di harga 700 ribuan itu mungkin kalian bisa dapetnya NHK RX9, KYT K2R, KYT Falcon Solid, KYT RC7, RSP FF500 kalau nggak salah. Nah, kalian bisa dapat helm-helm itu. Cuman kalau menurut saya sih, kalau di harga 700.000 kayaknya ini yang paling ganteng. Nah, untuk tali penguncinya dia sudah double daring. Sebenarnya kalau saya bandingin dengan tali pengunci yang punya KYT Falcon, masih lebih enak yang punya KYT Falcon ya. Kalau yang ini talinya itu kayaknya agak sedikit lebih tipis. Nah, ini untuk helmnya. Ini size M tapi di saya cukup bukan, kalau ngepas sih ngepas, cuman tidak ngepres ya. Soalnya kalau di KYT Falcon itu size M, seingat saya sih ngepres, cuman kalau ini sedikit agak longgar sedikit. Jadi mungkin saya harus pakai size S baru bisa ngepres. Nah, oke guys, segitu aja untuk reviewnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, tolong dimaafkan. Karena saya juga bukan ahli di bidang ini, tapi saya sangat menyukai helm, walaupun saya tidak ahli dalam berbagai helm. Terima kasih yang sudah menonton, mohon dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, di video berikutnya saya akan melakukan perbandingan ya, atau versus antara NJS JTK1 dengan QYT T-Cross. Nah, jadi saksikan video berikutnya atau nantikan video berikutnya. Dadah.